Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Apriliani, NPM 1840606024. Saya dari kelompok 9 yang akan membahas materi mengenai komunikasi dalam hubungan akrab. Jadi, hubungan akrab di sini dapat diartikan sebagai hubungan antar pribadi dengan elemen yang umum dari semuanya adalah saling ketergantungan, di mana dua orang secara konsisten saling mempengaruhi kehidupan satu sama lain, kemudian memusatkan pikiran dan emosi pada satu sama lain, dan secara teratur terlibat dalam aktivitas secara bersama sebisa mungkin. Nah, dalam komunikasi hubungan akrab di sini akan membahas mengenai 5 poin. Yang pertama, karakteristik hubungan akrab. Yang kedua, bentuk dan gaya hubungan akrab. Yang ketiga, perbedaan gender dalam keakraban. Yang keempat, hubungan dalam keluarga. Dan yang terakhir adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan keakraban. Nah, yang pertama, di sini akan membahas tentang karakteristik hubungan akrab, di mana karakteristik dalam hubungan akrab itu ada 4. Yang pertama, keramah tamahan dan kasih sayang. Nah, di sini ditandai dengan hubungan yang menyenangkan, kemudian menghabiskan waktu bersama-sama dalam sedih maupun senang, kemudian berbagi pengalaman. Kemudian ada karakteristik yang kedua, yaitu kepercayaan. Biasanya ditandai dengan saling percaya, kemudian dapat diandalkan, kemudian siap membantu, mampu menyelesaikan konflik secara efektif, dan juga setia. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu pengungkapan diri, dimana di sini artinya mengetahui dan mengerti satu sama lain. Dan yang keempat yaitu adalah tanggung jawab, dimana tanggung jawab di sini diartikan sebagai konsistensi dan komitmen satu sama lain untuk menjaga hubungan yang akrab yang ada. Kemudian ada bentuk hubungan akrab dan gaya hubungan akrab. Nah, teman akrab di sini adalah orang-orang yang berbagi hubungan yang menyangkut kedekatan, kemudian kepedulian dan kepercayaan yang dicirikan oleh pengungkapan diri dan tanggung jawab secara timbal balik. Nah, hubungan platonik dan hubungan romantik dapat menjadi teman akrab. Nah, hubungan platonik sendiri itu adalah hubungan di mana kedua orang yang dalam hubungan ini tidak tertarik secara seksual ataupun tidak memilih untuk bertindak atas dasar ketertarikan seksual. Jadi mereka tuh menjalin hubungan tapi tidak ada ketertarikan seksual. Kemudian hubungan romantik itu adalah hubungan di mana para mitranya itu bertindak atas dasar ketertarikan seksual. Nah, di sini ada hubungan pada pria. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pria itu jarang sekali mengkomunikasikan perasaan mereka kepada teman prianya. Nah, pembicaraan pria itu cenderung bersifat lebih ke topik atau bersifat topikal yang membicarakan seputar olahraga, seks, pekerjaan, dan juga kendaraan. Nah, yang pasti bukan bersifat pribadi dan juga tidak terpusat kepada isu ataupun masalah. Persahabatan di antara pria itu mereka lebih memusatkan kepada aktivitas yang mereka lakukan secara bersama-sama, seperti bermain video games, kemudian menonton pertandingan olahraga secara bersama dan membantu satu sama lain. Kemudian ciri khas pria dalam menunjukkan kedekatan mereka itu adalah dengan playful insult atau membuli, bersaing, mengolok-olok secara main-main, yang biasanya tuh dikenal dengan covert intimacy exchange. Nah, itu artinya pesan atau serangkaian pesan yang mengisyaratkan kedekatan, kepercayaan, dan kesetaraan dengan menggunakan ataupun cara mencemooh, melucu, bersaing, dan mengolok-olok secara bermain-main. Jadi pada kebanyakan pria itu mereka lebih banyak menggambarkan kedekatan mereka dengan cara mengolok-olok tadi, tapi yang dilakukan secara main-main. Kemudian hubungan pada wanita. Nah, jika pada pria tadi jarang sekali mengkomunikasikan perasaan mereka, nah sebaliknya pada wanita, hubungan akrab dalam wanita itu ditandai dengan saling mengungkapkan perasaan-perasaan mereka. Dan pembicaraan pada perempuan sendiri berfokus pada relasional atau hubungan dan pribadi. Nah, jadi mereka itu lebih sering membahas tentang pria, makanan, masalah hubungan mereka, keluarga, dan juga mode.
Kemudian di sini ada perbedaan gender dalam hubungan. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, hubungan pria itu didasarkan pada aktivitas-aktivitas bersama. Nah, jadi hubungan pria itu lebih kepada aktivitas yang mereka lakukan secara bersama-sama tadi. Nah, sedangkan untuk wanita sendiri itu didasarkan kepada saling berbagi pikiran dan perasaan satu sama lain. Kemudian keakraban dalam hubungan pria itu bermakna kedekatan fisik. Jadi didasarkan pada aktivitas-aktivitas bersama. Kemudian sedangkan pada wanita itu keakraban itu didasarkan pada berbicara dan kasih sayang. Nah, itu baik kepada wanita, sesama wanita ataupun kepada pria. Kemudian ada hubungan pria dan wanita, di mana wanita seringkali mengkritik pria karena kurang mampu mengekspresikan perasaan mereka. Nah, pria perlu mengerti bahwa keakraban pada wanita itu diartikan sebagai berbagi informasi, kemudian berbagi perasaan, berbagi rahasia, dan juga pengertian melalui semacam pernyataan gitu, pernyataan pengungkapan diri, seperti misalnya membahas tentang pernyataan hubungan mereka. Jadi kayak hubungan kita itu menurut saya benar-benar penting, dan hidup saya itu hampa tanpamu, kayak gitu. Nah, itu kan sebuah pernyataan yang memang dibutuhkan wanita. Nah, sedangkan wanita juga perlu mengerti bahwa bagi kebanyakan pria itu keakraban diartikan sebagai bentuk pertolongan, kayak gitu. Jadi kayak lebih melakukan aktivitas gitu secara bersama. Kemudian jadi hubungan wanita itu lebih cenderung bersifat ekspresif. Selanjutnya ada perkawinan dan hubungan jangka panjang. Nah, jadi dalam perkawinan wanita itu tetap membutuhkan seorang sahabat untuk menemani mereka, untuk saling bertukar pikiran, saling bercerita. Nah, sedangkan kepada pria mereka tuh tidak membutuhkan sahabat lagi, karena menurut mereka atau kebanyakan pria itu setelah mereka menikah, menurut mereka istri itu telah memberikan dukungan emosional yang sudah cukup dibandingkan seluruh hubungan-hubungan yang pernah mereka jalani, kayak gitu. Selanjutnya ada 3 tipe dasar hubungan perkawinan. Nah, ada 3 tipe dasar. Yang pertama itu pasangan perkawinan tradisional, di mana pasangan perkawinan tradisional ini mereka memiliki ideologi yang tradisional, tetapi tetap mempertahankan beberapa kebebasan dalam perkawinan. Nah, kemudian menganut adat istiadat tradisional, ketidaksetiaan dalam tipe perkawinan ini, ketidaksetiaan itu tidak termaafkan, dan juga hubungan ini menunjukkan saling ketergantungan yang kuat. Kedua, itu ada tipe pasangan perkawinan yang bebas, di mana mereka ini saling berbagi ideologi yang mencakup perubahan dan juga ketidakpastian dalam perkawinan. Pasangan yang termasuk tipe ini yakin bahwa hubungan tidak harus mengganggu kebebasan teman hidupnya. Jadi, bagi pasangan perkawinan yang bebas, mereka ini memberikan kebebasan kepada pasangan masing-masing. Nah, dan yang terakhir ada tipe pasangan perkawinan yang tersendiri. Nah, pada tipe ini dicirikan oleh ideologi tradisional yang dianut secara bersama. Tetapi berbeda dari kelompok-kelompok sebelumnya tadi, pasangan ini itu mereka kurang terlibat dalam berbagai emosional, dan oleh karenanya kurang tergantung sama lain. Mereka lebih mengutamakan kebebasan individu. Kemudian ada hubungan keluarga, di mana sebuah keluarga itu adalah sebuah kelompok manusia yang memiliki hubungan yang akrab, yang mengembangkan rasa berumah tangga dan identitas kelompok, lengkap dengan ikatan yang kuat mengenai kesetiaan dan emosi, dan mengalami sejarah serta menatap masa depan. Selanjutnya, komunikasi keluarga itu berarti bagi konsep diri, yaitu meningkatkan komunikasi keluarga itu melalui pernyataan pujian, kemudian sambutan dan dukungan, dan juga pernyataan kasih. Selanjutnya komunikasi bagi pengakuan dan dukungan. Di sini tanggung jawab para anggota keluarga ialah berinteraksi satu sama lain dengan cara mengakui dan mendukung secara individual. Kemudian pengakuan dan dukungan di sini membantu para anggota keluarga merasa diri mereka itu lebih berarti, dan juga membantu mereka mengatasi masa-masa yang sulit dalam hidupnya. Kemudian menciptakan model, di mana tanggung jawab yang ketiga dari para anggota keluarga di sini adalah berkomunikasi sedemikian rupa yang dapat bertindak sebagai model. Kemudian komunikasi keluarga antar generasi. Nah, di sini hal utama yang menjembatani masalah adalah keduanya harus bersedia menyesuaikan dan bernegosiasi.
Kemudian meningkatkan komunikasi keluarga, di mana di sini membuka jalur komunikasi, kemudian menghadapi pengaruh ketidakseimbangan kekuasaan, mengenali dan menyesuaikan kepada perubahan, menghormati kepentingan individual, dan juga mengelola konflik secara adil. Dan poin terakhir yang akan dibahas pada materi kali ini adalah masalah dalam keakraban. Jadi ada pun masalah-masalah dalam keakraban ini, yang pertama itu adalah kesepian, di mana kesepian ini dapat dicirikan sebagai kondisi seseorang di mana dia tingkat interaksi sosial yang dia inginkan itu lebih tinggi daripada yang ia capai. Jadi ketika seseorang menginginkan interaksi sosial itu sangat tinggi, sedangkan yang dia capai itu tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan itu, maka dia akan merasakan kesepian. Nah, orang yang mengalami kesepian ini cenderung mengalami kesulitan dalam memperkenalkan diri, tidak mampu memprakarsai aktivitas sosial, dan mengalami kesulitan mencari teman, dan cenderung kurang dapat diterima oleh orang lain pada umumnya. Kemudian masalah selanjutnya itu adalah ketidakpastian hubungan, di mana ketidakpastian hubungan ini terjadi apabila orang merasa ragu mengenai hakikat dari sebuah hubungan. Kemudian satu sumber mengenai ketidakpastian hubungan ialah tidak adanya kejelasan antar mitra, apakah hubungannya bersifat platonis atau romantis. Nah, jadi ini sudah sering banget terjadi pada kehidupan anak muda zaman sekarang gitu, bahwa ketidakpastian hubungan ini bahwa kurang adanya kejelasan gitu, tidak ada kepastian apakah hubungan kita nih cuma berjalan friendzone aja, ataupun kita nih mau jalan nih ke hubungan yang romantis kayak gitu, menjalani hubungan yang benar-benar pacaran. Kemudian masalah yang selanjutnya itu adalah masalah dalam keakraban selanjutnya itu adalah masalah kecemburuan. Nah, kecemburuan atau jealous di sini merupakan kecurigaan mengenai persaingan atau ketidaksetiaan, dan ini merupakan kekuatan utama yang merusak dalam hubungan akrab. Nah, saat kita merasakan cemburu, nah kadang cemburu itu yang membuat merusak hubungan kita, karena kita tidak percaya pada pasangan kita dan merasa pasangan kita tuh tidak setia kayak gitu. Dan yang terakhir itu adalah peran seks klise. Nah, di mana peran seks klise itu adanya stereotip pada jenis kelamin antara pria dan wanita. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa stereotip itu adalah penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dikategorikan. Nah, misalnya stereotip antara pria dan wanita, di mana adanya stereotip ini membuat komunikasi itu tidak efektif. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.